Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah kepemimpinan akan membawakan materi yang berjudul pengambilan keputusan. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan yang pertama ada Muhammad Hudan Afriansah, ada Adam Din Ramadan, Andika Agung Nugraha, Muhammad Yani Farhan Prasetyo, dan Ali Hakim Al-Farashi. Baik, materi pertama langsung dibawakan oleh saya, yaitu pengertian pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah proses menganalisis problem, mengidentifikasi alternatif, memilih satu alternatif terbaik untuk menyelesaikan problem, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan keputusan. Pengambilan keputusan merupakan keharusan dalam organisasi. Pengambilan keputusan merupakan seleksi sadar diri tingkat dari alternatif-alternatif yang ada untuk memproduksi hasil yang diharapkan. Pengambilan keputusan merupakan salah satu elemen dari teori kepemimpinan dan fungsi penting dari kepemimpinan. Faktor-faktor yang diperlukan oleh pimpinan, yaitu yang pertama adalah berpikir kritis, yang kedua, waktu membuat keputusan, yang ketiga, kondisi ketika membuat keputusan, yang keempat, keterbatasan dan hambatan, yang kelima ada ketergantungan kepada pihak yang lain, yang keenam adalah keahlian dan pengalaman pada seorang pimpinan itu sendiri. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Hudan. Untuk Saudara Hudan dipersilakan. Terima kasih. Selanjutnya, ada 7 langkah proses pengambilan keputusan. Yang pertama, mengidentifikasi keputusan. Yang kedua, mengumpulkan informasi yang relevan. Yang ketiga, mengidentifikasi alternatif. Yang keempat, menimbang bukti. Yang kelima, memilih alternatif pilihan. Yang keenam, bertindak. Yang ketujuh, meninjau kembali. Jenis pengambilan keputusan yaitu seperti pembuat keputusan secara emosional, B. Pembuatan keputusan secara rasional dengan proses antara lain berorientasi pada tujuan organisasi, kejelasan problem, pengambilan keputusan kreatif inovatif, pilihan alternatif, dan yang C. Pembuatan keputusan secara individual, D. Pengambilan keputusan kelompok, E. Pengambilan keputusan terprogram, F. Pengambilan keputusan yang tidak terprogram. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Yani Farhan. Ya, terima kasih. Untuk proses pengambilan keputusan, ini ada tahap-tahap pengambilan keputusan. Yang pertama itu ada identifikasi masalah, dua, mendefinisikan masalah, tiga, mengevaluasi alternatif-alternatif, dan pilih alternatif terbaik, kemudian diimplementasikan keputusannya, dan kemudian kita setelah mengimplementasikan kita evaluasi lagi keputusannya. Nah, di sini dalam bentuk gambar, yang pertama kan tadi identifikasi masalah. Nah, pada tahap ini itu meliputi kegiatan pengambilan seperti pengambilan informasi, proses informasi, dan pertimbangan yang mendalam. Nah, sama untuk mendefinisikan juga masalah itu sama juga untuk pengambilan informasi juga. Nah, kemudian ini setelah diambil untuk pengambilan informasinya, kita mengevaluasi alternatif. Nah, pada situasi yang lain, manajemen lebih sering menghadapi situasi dengan kepastian yang tinggi. Dalam hal ini, tidak mudah untuk memperkirakan konsekuensi dari keputusan. Situasi resiko dengan tidak pasti berada di antara dari eksternal tersebut. Nah, oleh karena itu, antara alternatif keluaran didasarkan pada 3 kondisi, yaitu kondisi kepastian, kondisi beresiko, dan kondisi ketidakpastian. Nah, kemudian setelah mengevaluasi alternatif, kita memilih alternatif yang terbaik. Nah, pada tahap keempat ini merupakan tindakan terpenting, yaitu memilih alternatif terbaik di antara alternatif-alternatif yang telah dinilai dan dievaluasi. Nah, tujuan pemilihan alternatif ini adalah memecahkan masalah agar dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, setelah kita memilih alternatif, kita mengimplementasikan keputusan. Implementasi mencakup pencapaian keputusan itu kepada orang-orang yang terkait dan mendapatkan komitmen mereka pada keputusan tersebut.
Nah, kemudian setelah kita implementasi, kita evaluasi keputusan kita. Nah, pada tahap terakhir adalah monitor dan evaluasi. Tahap ini dilaksanakan untuk memastikan bahwa pelaksanaan keputusan yang diambil mengenai sasaran dan tujuan yang ingin dicapai. Jadi kita di sini memastikan apakah benar dalam pengambilan keputusan kita mengenai sasaran dan tujuan yang ingin dicapai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Adam Denta. Terima kasih Anu. Selanjutnya ada 7 langkah proses pengambilan keputusan. Pertama ada identifikasi keputusan. Kedua, mengumpulkan informasi yang relevan. Ketiga, mengidentifikasi alternatif. Keempat, menimbang buktinya. Kelima, pilih di antara alternatif. Keenam, mengambil tindakan. Ketujuh, meninjau keputusan Anda. Selanjutnya di sini ada proses pengambilan keputusan. 1. Mengidentifikasi masalah. Kedua, menganalisis masalah. Ketiga, mengembangkan solusi alternatif. Keempat, memilih solusi terbaik. Kelima, mengubah keputusan menjadi tindakan. Keenam, tindak lanjut dari tindakan yang dilakukan. Selanjutnya, faktor-faktor yang perlu mendapat perhatian. Yang pertama, jangan mengambil keputusan yang menjadi wewenang orang lain atau yang bukan wewenangnya. Yang kedua, jangan mengambil keputusan yang tidak dapat dilaksanakan. Yang ketiga, jangan mengambil keputusan yang sekarang belum diperlukan. Yang keempat, keputusan yang diambil harus dapat dimengerti oleh para pelaksana. Dan yang terakhir ada pengambilan keputusan harus persisten. Pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah proses pembuatan pilihan dengan mengidentifikasi keputusan, mengumpulkan informasi, dan menilai resolusi alternatif. Menggunakan proses pengambilan keputusan langkah demi langkah dapat membantu Anda membuat keputusan yang lebih cermat dan bijaksana dengan mengatur informasi yang relevan dan menentukan alternatif. Gaya pengambilan keputusan, yaitu yang pertama ada direktif. Direktif adalah toleransi ambiguitas rendah dan mencari rasionalitas. Lalu ada analitik. Analitik merupakan toleransi ambiguitas tinggi dan mencari rasionalitas. Lalu ada konseptual. Konseptual adalah toleransi ambiguitas tinggi dan intuitif. Lalu terakhir ada behavioral, yaitu toleransi ambiguitas rendah dan intuitif. Baik, sekian dari kelompok kami yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.